Ya, pemirsa, Kepolisian Daerah Bali melimpahkan berkas kasus Jering, drummer band Superman is Dead ke Kejaksaan Tinggi Bali. Kasus Jering kini siap disidangkan. Pasca pelimpahan kasusnya ke Kejati Bali, Igede Ari Astina alias Jerings memberikan pernyataan tertulis terkait kasusnya di Diskrimsus Polda Bali siang tadi. Jerings mengatakan dirinya telah menjalani swab test dengan hasil negatif COVID-19. Jerings menyebut sebagai warga negara Indonesia berhak mengajukan penangguhan penahanan karena dinilai ada kejanggalan terkait kasus yang menjeratnya. Drummer Superman is Dead ini juga menegaskan dirinya belum dinyatakan bersalah dan siap bertarung di pengadilan. Maju. Sementara puluhan pendukung dan penggemar Jering mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Mereka berkumpul di depan pintu masuk Kejaksaan Tinggi Bali menunggu perkembangan kasus Jering yang sudah dilimpahkan dari polisi ke Kejaksaan Tinggi Bali. Dalam aksinya, mereka menyampaikan aspirasi agar dalam penyidikan kasus yang menimpa Jering tidak ditunggangi oleh kepentingan lain. Karena situasi pandemi COVID-19, pelimpahan tahap kedua tidak dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Bali, melainkan dilaksanakan di Polda Bali. Begitu juga tersangka Jering dititipkan di ruang ketahanan Polda Bali. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Barat terus menggelar razia masker pada pengendara. Beberapa pengendara motor dan mobil berusaha kabur menghindar saat diberhentikan petugas. Satu persatu pengendara yang melintas di Jalan Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat diberhentikan petugas Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Barat yang sedang menggelar razia tertib penggunaan masker. Tak sedikit pengendara motor maupun mobil yang bandel berusaha kabur saat terjaring petugas di lokasi. Bagi pengendara kendaraan yang kedapatan melanggar tidak menggunakan masker, langsung didata dan diberi sanksi denda Rp250.000 maupun sanksi sosial membersihkan sampah di fasilitas umum di sekitar lokasi razia. Nggak pakai masker. Masker kelupaan. Kelupaan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga menggelar razia tertib masker ke permukiman warga di kawasan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Meski telah diperingatkan, namun masih ditemukan sejumlah warga yang nekat tak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Petugas bahkan sempat kewalahan menghalau aksi sejumlah warga yang nekat kabur lantaran menolak dirazia petugas. Kita melakukan pengawasan PSBB. Ya, ini juga kita melaksanakan ya pengawasan masyarakat ya yang bila tidak menggunakan masker ya kita berikan sanksi kerja sosial, dan kemudian kita juga membuat papan-papan yang himbauan ya tentu biar masyarakat mengerti tentang 3M. Petugas pun mengimbau masyarakat untuk dapat menggunakan masker saat berada di luar rumah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Rio Manik, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana akan memberikan subsidi kuota internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama pandemi COVID-19. Selain kuota, Kemendikbud telah menyiapkan anggaran Rp700 miliar untuk pembelian laptop. Kamis siang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menghadiri rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Rapat ini membahas skema penyaluran subsidi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama pandemi COVID-19. Nadiem memastikan telah mendapat persetujuan anggaran sebesar Rp9 triliun. Dari dana tersebut, Rp7,2 triliun akan diberikan sebagai subsidi kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Subsidi kuota akan diberikan selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2020. Sementara sisanya sekitar Rp1,7 triliun akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan dosen.
Mohon ditunggu skemanya, tapi alhamdulillah dana sekitar 9 triliun itu sudah diamankan untuk pulsa mahasiswa, siswa, dosen dan guru. Tapi juga ada komponen sekitar 1,6-1,7 untuk tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen. Selain itu, Mendikbud juga tengah menyiapkan anggaran sebesar 700 miliar rupiah untuk pembelian laptop. Hal ini untuk menunjang siswa yang tidak memiliki peralatan untuk pembelajaran jarak jauh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah dari seluruh Indonesia. Mahfud meminta agar para kepala daerah tegas dalam mengambil kebijakan terkait penanganan COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat bersama gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam rapat ini, Mahfud meminta para kepala daerah serius dalam penanganan COVID-19. Tetap memerangi atau menanggulangi COVID-19 dengan sekuat-kuatnya. Yang kedua, memulihkan secara pelan-pelan kehidupan kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupannya. Ekonomi, politik, agama, sosial, pendidikan itu sudah mulai dibicarakan. Nah, langkah lanjut dari itu maka keluarlah Perpres itu tadi. Yang kemudian fokusnya ada dua, yaitu PC dan PEN. PC itu penanggulangan COVID-19, PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Masyarakat diminta untuk mematuhi peraturan pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19. Selain itu, mantan Ketua MK ini mengajak masyarakat memulihkan ekonomi secara perlahan. Tim iNews melaporkan. Pemprov Sulawesi Utara mendorong ekspor pertanian untuk keseimbangan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Data Badan Statistik Manado periode Juli 2020, sektor pertanian meningkat sebesar 24,1%. Untuk menopang perekonomian Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondo Kambe lakukan gebrakan dengan mendorong sektor pertanian berbanyak ekspor ke luar negeri. Peningkatan ekspor diharapkan memberi tren positif pada perekonomian Sulawesi Utara. Oli berharap merdeka ekspor berkelanjutan. Bukan hanya sektor pertanian saja, harus diikuti sektor lain untuk merangsang perekonomian Sulawesi Utara berkembang pesat. Hari ini kita mendorong ekspor, termasuk ekspor cingke. Supaya cingke naik di harga, karena pabrik rokok sekarang lagi tidak membeli cingke. Saya mengharapkan pabrik rokok cepat menyerap hasil cingke pertanian dari petani di Sulawesi Utara sehingga harga cingke boleh naik. Gubernur Sulawesi Utara mengapresiasi para petani dan pelaku agribisnis Sulawesi Utara yang masih memproduksi dan melakukan ekspor di tengah pandemi COVID-19. Data Badan Statistik Manado pada periode Juli 2020, sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 24,1%. Dari Sulawesi Utara, Arthur Laupati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, angka perceraian di tengah pandemi corona di kawasan Jakarta Selatan semakin meningkat. Ya, diduga faktor ekonomi menjadi penyebab utama gugat cerai. Masyarakat yang mengajukan gugatan maupun menjalani sidang perceraian di kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis siang ramai. Pemohon bahkan rela mengantri sejak pagi untuk mendaftarkan gugatan maupun menjalani sidang perceraian mereka. Data kantor Pengadilan Agama sejak pandemi COVID-19, jumlah perceraian meningkat. Diperkirakan ada 3.000 lebih warga yang mendaftar gugatan perceraian. Kebetulan ngajuin start cerai dari jam 7:30 sampai sini. Enggak, udah dari dulu enggak. Baru sekarang aja kepikiran dari dulu sih ya. Lancar ya? Lancar, alhamdulillah lancar. Umumnya gugatan dilakukan oleh para istri, dilandasi faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor hukum dan KDRT juga menjadi penyebab perceraian. Di Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo luncurkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp600.000 untuk para pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.